Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini saya akan mencoba berbagi mengenai tingkat kesiapterapan teknologi atau disingkat dengan TKT. Nah, pengertian menurut Pemerristek Dikti pada tahun 2016, teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Nah, tingkat kesiapan terapan teknologi yang selanjutnya disingkat dengan TKT ini adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat. Nah, TKT merupakan ukuran yang menunjukkan tahapan atau tingkat kematangan atau kesiapan teknologi pada skala 1 sampai 9, Bapak Ibu. Nah, yang mana antara satu tingkat dengan tingkat yang lain saling terkait dan menjadi landasan bagi tingkatan berikutnya. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu, di sini pada tingkat pertama itu menghasilkan yang namanya prinsip dasar. Nah, prinsip dasar, kemudian yang kedua yaitu tingkat kedua formulasi konsep dan aplikasi, atau aplikasi teknologi. Kemudian pembuktian konsep itu pada tingkatan ketiga. Kemudian ada namanya validasi kode, komponen, dan laboratorium, itu pada tingkat keempat. Validasi kode komponen dalam satu lingkungan aplikasi pada tingkat kelima. Pada tingkat keenam itu demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan atau aplikasi yang sebenarnya, itu pada tingkat ketujuh. Tingkat keenam demonstrasi model atau tipe dalam lingkungan yang relevan. Kemudian pada tingkat ke-8 telah melalui pengujian dan demonstrasi dalam aplikasi yang sebenarnya, dan pada tingkat yang ke-9 benar-benar teruji atau terbukti berhasil. Dari rank 1 sampai 9 Bapak Ibu untuk pengajuan dari penelitian kita. Nah, itu untuk riset dasar mengacu kepada ketentuan tingkat 2, 1, 2, dan 3. Sementara untuk riset terapan, nah itu mengacu kepada 4, 5, dan 6, dan 7, 8, dan 9 untuk riset pengembangan Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh untuk PDP. Nah, untuk PDP atau penelitian dosen pemula, nah itu boleh dilakukan TKT-nya TKT 1, boleh 2. Nah, kemudian untuk riset dasar itu 2 sampai 3. Nah, artinya apa? Pada penelitian dasar pemula, penelitian dosen pemula ya, pada penelitian dosen pemula itu nanti yang dihasilkannya adalah prinsip dasar. Prinsip dasar itu tentu berupa adopsi dari teori ataupun sitasi yang kita ambil untuk memperkuat landasan dari penelitian kita. Nah, kemudian formulasi konsep dan aplikasi teknologi, artinya contoh kita ingin membuat satu penelitian tentang aplikasi deteksi penyakit autoimun, imunitas tubuh. Nah, berarti kita harus yang namanya memiliki aplikasi. Berarti aplikasi yang sebagai luaran kita tentu termasuk ke dalam TKT tingkat 2. Nah, pada tingkatan kedua. Kemudian untuk pembuktian konsep itu harus kita masukkan ke dalam tingkat ketiga untuk riset dasar Bapak Ibu. Nah, riset dasar. Kemudian untuk terapan harus memenuhi persyaratan TKT dari 4 sampai 6. Nah, diantaranya itu validasi kode, komponen, dan satu lingkungan aplikasi. Jadi tidak cukup hanya kita membuat yang namanya software atau aplikasi, artinya kita harus mempunyai yang namanya validasi kode, komponen dalam satu lingkungan aplikasi. Kemudian validasi kode, komponen, dan laboratorium.
Nah, sampai nanti demonstrasi model atau tipe dalam lingkungan yang relevan. Artinya didemokan, dicoba sistemnya. Nah, sampai seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam tingkatan kesiapterapan teknologi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk riset pengembangan itu termasuk ke dalam poin TKT 8 dan 9. Nah, Bapak Ibu, saya sarankan untuk PDP jangan terlalu tinggi mengambil TKT. Kenapa begitu? Kalau misalnya terlalu tinggi kita mentargetkan TKT kita, dikhawatirkan nanti capaian dari penelitian kita itu tidak tercapai. Nah, artinya sesuai standarnya saja. Kalau kita sampai membuat aplikasi, sudah kita buat aplikasinya saja. Jangan sampai nanti melangkahi ke TKT berikut-berikutnya. Jadi contohnya kita sampai hanya ke pembuatan aplikasi berbasis teknologi. Nah, sudah sampai aplikasi saja. Nah, jangan ditambah pula nanti, karena apa? Karena waktunya tadi juga tidak mencukupi dan juga untuk dananya juga tidak terlalu besar. Nah, seperti itu. Sementara kalau untuk riset terapan, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, artinya dalam tahun pertama saya contohkan, kita mungkin bisa menemukan yang namanya sebuah software atau sebuah teknologi. Pada tahun pertama juga kita melakukan yang namanya proses validasi, proses memvalidasi dari aplikasi yang kita temukan tadi. Nah, seperti itu. Kemudian pada tahun kedua kita lakukan lagi pengujian yang lebih spesifik. Nah, kemudian pada tahun ketiga mungkin bisa jadi kita lakukan yang namanya produksi massal. Produksi massal dari sistem kita yang sudah teruji tadi, Bapak Ibu. Nah, kemudian antara hilirisasi dari TKT itu ada 1 sampai 9 tadi, di mana 1 sampai 3 itu termasuk ke dalam PDP, PKPT dan PPS, Bapak Ibu. Kemudian untuk 4 sampai 6 itu terkait kepada skema terapan. Kemudian untuk 7 sampai 9 itu terkait dengan skema pengembangan. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Untuk 1 sampai 3 itu bisa juga kita masukkan nanti ke dalam penelitian dasar Bapak Ibu. Nah, kemudian 4 sampai 6 yang terapan tadi namanya adalah bisa juga kita masukkan ke PT-UPT. 7 sampai 9 nanti ada namanya PP, PPUPT dan KRUPT. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian mulai pengisian dari TKT1 dengan cara memasukkan nilai capaian pada masing-masing indikator. Nah, artinya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ada di sistem. Kita masukkan nanti contoh. Untuk TKT1 sampai 3 kita sudah tahu tadi yang namanya PDP, PKPT dan PPS. Nah, kemudian nanti kita masukkan nanti indikatornya apa saja. Nah, untuk skema PDP, PKPT dan PPS itu mulai dari 1 sampai 3. Nah, kita masukkan dulu TKT1. TKT1 indikatornya adalah yang pertama asumsi dan hukum dasar. Nah, asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan pada teknologi baru yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, studi literatur. Studi literatur ini sama dengan yang namanya citasi kita, state of the art. Artinya penelitian-penelitian yang sudah berlalu. Kelebihan dan kekurangannya kita lakukan yang namanya proses perbandingan. Kira-kira kita ingin menggunakan metode A. Metode A ini apa kelebihannya daripada metode B? Metode B sudah menyelesaikan apa saja? Metode A sudah menyelesaikan seperti apa? Kemudian kalau untuk diterapkan, artinya seperti ini Bapak Ibu. Kita ingin membuat suatu teknologi yang baru. Nah, artinya teknologi yang seperti lama, yang lama tentu kita harus yang namanya review kembali. Kira-kira kelebihannya apa, kekurangannya apa. Sama dengan teknologi yang baru kita akan rilis nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu, termasuk ke dalam formulasi hipotesis riset. Formulasi di sini adalah bagaimana perhitungannya nanti, dugaan sementara kita, dugaan sementara dari penelitian yang akan kita bangun. Nah, kemudian itu kita harus mengukur Bapak Ibu, mengukur tingkat kesiapan terapan dari apa yang kita buat. Nah, kemudian
Untuk TKT 2 ada 12 indikator Bapak Ibu. Yang pertama, peralatan dan sistem yang digunakan telah teridentifikasi. Nah, kemudian studi literatur. Teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan. Nah, seperti contoh kalau untuk di komputer, teknologi apa yang kita terapkan? Contoh Raspberry Pi 3. Mungkinkah kita terapkan? Bisa jadi. Kemudian apalagi Arduino Uno. Nah, bisa kita terapkan, bisa. Nah, kemudian apalagi Atmega. Nah, seperti itu. Nah, jadi harus ada yang namanya peralatan dan sistem yang akan digunakan, studi literatur, teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan. Harus ada yang namanya state of the art atau merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi. Nah, artinya seperti ini. Desain secara teoritisnya telah teridentifikasi, artinya sudah diketahui. Nah, seperti itu. Kemudian elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui. Karakteristik komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami. Jangan sampai kita membuat suatu penelitian yang kita tidak memahami, kita tidak mengetahui, kita tidak pernah mempelajari sebelumnya. Kenapa begitu? Karena nantinya akan membuat kita menjadi tidak bisa untuk menyelesaikan penelitian tadi. Jadi difikirkan kira-kira penelitian yang mampu untuk kita buat tidak hanya untuk lolos di dalam proposal, tapi memang benar-benar mampu kita untuk membuat atau mengcreate-nya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk model dan simulasi mendukung prediksi kemampuan elemen-elemen teknologi. Nah, yang kelima juga pengembangan teknologi dengan langkah awal menggunakan model matematis sangat dimungkinkan dan dapat disimulasikan. Contoh, kita ingin membuat suatu algoritma. Menerapkan algoritma, bukan membuat ya, menerapkan algoritma. Menerapkan algoritma yang ingin kita buat seperti tadi itu tentu kita harus menggunakan yang namanya matematis, rumus matematis. Contoh, untuk meneliti tentang neural network, jaringan saraf tiruan, kemudian untuk deep learning, kemudian untuk fuzzy dan lain sebagainya. Nah, itu banyak metode-metode yang bisa kita gunakan. Nah, terkait dengan proses perhitungan model matematis. Nah, baik dalam pengambilan data juga Bapak Ibu berdasarkan data nanti data statistik dan seterusnya. Nah, kemudian penelitian laboratorium untuk memprediksi kinerja tiap elemen teknologi. Nah, kemudian secara teoritis, empiris, dan eksperimen telah diketahui komponen sistem teknologi tersebut dapat bekerja dengan baik. Telah dilakukan penelitian di laboratorium dengan menggunakan data dummy, teknologi layak secara ilmiah atau analitik. Nah, untuk memulai pengukuran TKT, nanti kita bisa melihat juga nih. Nah, jadi mulai mengisi TKT, kemudian mulai mengukur TKT berdasarkan indikator-indikator tadi ya. Misalnya contoh untuk TKT 2. Nah, pengukuran berhenti nanti di sini di nilai TKT 1. Nah, kemudian untuk TKT 3 pengukuran berhenti nanti di nilai 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk capaian indikator TKT level 1, nah itu bisa nanti ada di sistem kita, di sistem Simulitamas, nanti bisa dilihat di sana. Kira-kira contoh ini seperti ini, prinsip dasar dari satu teknologi yang telah diteliti. Butir indikatornya yang pertama adalah formulasi pertanyaan riset atau hipotesis penelitian sudah ada. Capaiannya adalah 80%. Nah, kemudian studi literatur tentang prinsip dasar terkait dengan penelitian sudah dilakukan. Capaiannya adalah 100%. Kemudian cara metode, proses produk yang diteliti dan akan dikembangkan. Nah, itu capaiannya 80%. Sehingga nanti jika dirata-ratakan maka nilai indikator TKT level 1-nya adalah 86,
Jadi untuk TKT jangan asal diisi saja Bapak Ibu, benar-benar dilihat. Kenapa? Ini terkait nanti dengan ketercapaian dari penelitian kita. Saya khawatir nanti kalau misalnya kita asal buat saja, contoh untuk PDP, kita bikin sajalah TKT sampai 9. Nah, tahu-tahu tidak tercapai. Nah, impactnya nanti adalah kepada Bapak Ibu juga. Nah, sehingga pada penelitian berikutnya nanti bisa jadi nanti masih ada tanggungan, atau bisa jadi nanti tidak bisa melakukan penelitian pada tahun depan. Nah, seperti itu. Jadi memang harus hati-hati sekali dan sangat urgensi sekali untuk masalah TKT. Kemudian untuk itu saja mungkin Bapak Ibu untuk TKT. Mungkin untuk lebih jelasnya juga sudah ada nanti di buku panduan kita, buku edisi 13. Cuma saya sini menyimak dari buku, kemudian dari sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi ke-13 tahun 2020. Nah, inovasi Indonesia untuk Ristek BRIN. Nah, itu yang saya simak dari slide-nya. Jadi benar-benar kita tuh harus ada memahami yang namanya tentang penelitian yang akan kita buat, kemudian mengukur penelitian kita, kemudian ada juga yang namanya kita juga harus memiliki keterbaruan dari penelitian yang akan kita buat. Nah, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.